Para Rasul pasal 10 ayat 23b sampai dengan 33. Demikian. Keesokan harinya, ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku?" Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua hadir di sini, di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Demikian sabda Tuhan. Nas hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 23b sampai dengan 33 dengan tema bukan untuk merendahkan. Dasar dari tema tersebut diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 28b, yaitu, "Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir." Rudy senang karena media sosial telah mempertemukannya dengan kawan-kawannya dahulu di SMA. Dengan segera mereka membentuk grup komunitas ramai dan heboh saat mengingat kenakalan mereka ketika masih berpakaian putih abu-abu. Namun itu hanya berlangsung sebentar. Akhir-akhir ini percakapan di grup diwarnai oleh ketegangan. Satu persatu kawan meninggalkan grup karena merasa tidak nyaman. Sebagai orang yang diberi label minoritas, sebenarnya Rudy pun ingin meninggalkan grup tersebut. Andai manusia tidak membangun batas-batas karena keyakinan atau agama, suku atau apapun, betapa indahnya dunia ini, pikir Rudy. Petrus dididik dalam ajaran Yahudi yang sangat keras, menerapkan batas antara umat pilihan dan bukan. Yang bukan umat pilihan dipandang najis, dan ada larangan keras bagi orang Yahudi untuk bergaul atau menginjakkan kaki di rumah mereka. Jika orang Yahudi nekat melakukannya, mereka pun dianggap najis. Namun Tuhan justru menyuruh Petrus untuk datang ke rumah Kornelius yang dianggap najis itu. Secara nyata, Tuhan menunjukkan bagaimana kasih-Nya menembus batas-batas yang diciptakan oleh manusia. Jika Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada setiap orang tanpa batas, tanpa membeda-bedakan, lalu apa hak kita memberikan label atau batasan kepada orang-orang tertentu? Apakah hak kita mengucilkan orang-orang yang tidak sama dengan kita? Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa untuk tiap-tiap keluarga yang di dalam pergumulan. Kiranya Bapa mau menilik saudara-saudara kami.
Saat ini juga kami berdoa untuk seluruh harapan dan cita-cita untuk setiap kami. Kiranya Bapa tolonglah untuk mereka, Bapa kabulkan untuk cita-cita kami. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk tiap orang yang sakit, saudara-saudara kami yang kurang sehat, kiranya Bapa menilik, menyembuhkan, dan memberi kelegaan bagi setiap tiap keluarga. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk yang masih menjalani isolasi mandiri. Bapa menilik mereka, Bapa memberikan kelegaan, Bapa juga yang menyembuhkan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan untuk bersekutu dengan saudara seiman dalam wadah GKI Perumnas. Saat ini kami berdoa untuk seluruh para pelayan di GKI Perumnas agar mereka dapat melayani dengan sepenuh hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah semua program gereja di dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan berdampak bagi orang banyak. Kami bersyukur situasi pandemi di negara kami berangsur membaik, pulih, menuju normalisasi, sehingga kami pun mulai dapat melaksanakan ibadah onsite terbatas. Berkatilah Bapa segala upaya yang dilakukan GKI Perumnas dalam melayani kami, memfasilitasi kami untuk selalu bersekutu denganmu melalui ibadah onsite maupun online. Biarlah semuanya itu akan memperkokoh iman percaya kami kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Allah kami yang bertata di surga, kami bersyukur ya Allah Bapa untuk kasih-Mu kepada kami. Saat ini kami Tuhan mau berdoa untuk negara kami. Kami ingin berdoa agar Tuhan menjaga bangsa dan negara kami. Dan kami juga mau berdoa untuk seluruh pemimpin bangsa ini, mulai dari presiden, wakil presiden, dan para jajarannya, agar selalu diberi hikmat dan kebijaksanaan di dalam mereka memimpin negara ini ya Tuhan. Biarlah mereka bekerja sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini, agar perekonomian bangsa kami ini kembali seperti semula, dan Engkau pulihkan perekonomian negara kami ya Bapa, dan pemerintah juga dapat memberikan keadilan yang merata untuk masyarakat di Indonesia. Kami juga berdoa untuk program vaksinasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kami berdoa agar vaksinasi booster yang sedang berjalan dapat berjalan dengan baik dan dilakukan dengan cepat agar pandemi di negara ini dapat berakhir ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami yang terkena bencana alam, baik dari yang terkena banjir, yang terkena gempa di berbagai tempat. Kami memohon kepada Tuhan, meminta pertolongan dan pelawatan dari tangan Tuhan untuk bangsa kami, sehingga Tuhan memulihkan kondisi bangsa kami dan umat-Mu yang terkena dari dampak bencana ini. Kami mengucap syukur dan berdoa, kami panjatkan doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Ya